Jadi ini tuh segmen baru Mbak, seri pemikiran itu kita akan ngobrolin pemikiran-pemikiran Mbak Iva nggak silau? Oh, Sila. tuh, Nah, tuh. kamu kayak gitu, Gil. Lagi tuh pas kayak gini, terus mataharinya langsung nyentrong aku. Oke. Kamu di pause di situ, Gil. Kita akan bahas pemikiran yang selama ini tuh sering kita obrolin ya di dapur kultur. Tapi barangkali banyak orang nggak ngerti gitu. Kita tuh kayak ngomong-ngomong asik sendiri, orang-orang kadang-kadang sedikit mendengarkan kata-kata tentang pemikiran itu ya. Tapi mereka nggak benar-benar ngerti atau bahkan mendapatkan pemahaman yang keliru gitu dari obrolan-obrolan di luar sana. Nah, kita itu bikin seri pemikiran biar mereka-mereka yang mungkin belum bisa mengakses bukunya atau belum mengakses pengetahuan yang tepat tentang beberapa pemikiran yang banyak diobrolin di sekitar kita, jadi bisa ngerti gitu. Pak, ngapora lagi? Ngapora nih, Kak, Pak. Nempung kenangan. Di segmen pertama ini aku pengen ngajak Mbak Iva ngobrolin sesuatu yang kemarin sempat kita singgung-singgung pas kita ngobrol di Pustakawan, yaitu tentang feminisme dan gender ya, atau gender. Banyak banget teman-teman kita atau bahkan orang-orang di luar sana yang ya dengar-dengar dua kata itu ya, feminisme dan gender, feminis. Si dia tuh feminis gitu-gitu. Tapi barangkali justru tidak mengerti. Dan punya pemikiran yang berkebalikan, justru mungkin menganggap feminis itu keperempuanan gitu. Iya. Kayak ketukar-tukar dengan kata-kata lain kayak feminin gitu-gitu. Nah, karena Mbak Iva ini beberapa waktu belakangan dengan kajian gender Islam, terus aktif di LKKNU gitu. Pengen nanya-nanya mewakili mungkin beberapa orang yang punya pertanyaan yang sama ya Mbak, tentang apa itu feminisme dan gender. Nanti kita bahas lebih lanjut. Langsung aja ini Mbak, yang paling dasar feminisme itu apa sih Mbak? Kita berangkatnya dari feminisme dulu ya. Ini ya? Baru ke gender nanti. Feminisme itu secara sederhananya ya, Gil ya. Ini paham sekaligus gerakan yang dia memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan pembebasan bagi perempuan dari ketertindasan, dari kekerasan yang itu disebabkan oleh sistem atau budaya patriarki yang itu biasanya dilakukan oleh kaum patriark yang biasanya itu ditujukan pada kelompok laki-laki. Patriark ini merujuk ke kelompok laki-laki. Tapi pada praktiknya tidak selalu begitu. Tidak selalu laki-laki. Karena kan feminisme ini kan merujuk pada relasi gender ya. Relasi gender itu tidak hanya relasi antara perempuan dan laki-laki, tapi juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan gitu kan. Tapi yang jelas itu dia adalah paham dan gerakan yang ingin memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan pembebasan bagi perempuan gitu. Nah, tadi tuh ada 2 keywords atau kata kunci yang disebut, yang juga perlu kita jelaskan ya Mbak, tentang patriarki dan patriark. Itu mungkin udah terjelaskan barusan, merujuk ke kelompok laki-laki. Patriarki sendiri tuh apa sih Mbak sebenarnya Mbak? Patriarki ini dia kalau asal katanya ini kan dari ini ya, bapak gitu loh. Dari ayah. Pater gitu ya. Nah, kemudian di patriarki itu dia merujuk pada dominasi oleh kelompok laki-laki gitu. Jadi patriarki ini
dia kan sistem dominasi dari kelompok laki-laki terhadap perempuan gitu. Jadi yang dominan ini laki-laki gitu. Dalam lini kehidupan gitu ya. Nah, ini nanti kan ada sangkut pautnya dengan konsep gender itu. Kenapa kemudian yang dominan laki-laki gitu. Itu kan karena dianggap laki-laki dia memegang peranan yang lebih kuat gitu. Terus lebih rasional, semacam itu yang membuat laki-laki diposisikan lebih unggul, lebih dominan gitu ya. Berarti aku singkatin aja ya nih, feminisme itu perjuangan melawan dominasi kelompok laki-laki gitu ya. Iya, tidak laki-laki personnya sih kalau aku bilang itu. Tapi sistem patriarkinya yang dia mengunggulkan laki-laki gitu. Oke. Nah, ini kan barusan Mbak Iva meluruskan sebenarnya bukan laki-laki sebagai person atau sebagai orang yang dilawan ya. Itu membawa aku ke pertanyaan kedua nih yang sering ditanyakan orang-orang juga. Apa benar feminisme itu mengajarkan perempuan untuk berani melawan atau bahkan membenci laki-laki? Ini kan banyak nih di luar sana nih yang jangan belajar itu, nanti kamu benci laki-laki atau jadi bengal ke laki gitu kalau ada orang sini. Iya. Bener nggak sih itu kayak gitu? Kayaknya umum ya. Iya tuh. Tapi sebenarnya sih sejauh yang aku pelajari, feminisme itu tidak mengajarkan perempuan untuk benci laki-laki. Gitu. Justru perjuangan feminisme itu tidak bisa dilakukan dan tujuannya itu juga tidak bisa tercapai tanpa adanya laki-laki. Jadi harus kerjasama. Feminisme itu yang aku pelajari ya, itu mengandaikan laki-laki dan perempuan ini ada dalam relasi yang dia setara, yang kemudian keduanya itu membentuk relasi kemitraan atau kerjasama, sehingga dunia ini lebih berkeadilan gitu, baik terhadap perempuan maupun laki-laki. Bahkan itu ya kalau ada Prof. Etin Anwar namanya, beliau bilang dalam konteks Indonesia feminisme ini justru mediated by men gitu. Jadi mediated by men tuh dimediasi oleh laki-laki. Betul, dimediasi oleh laki-laki justru. Misalnya kalau dalam konteks feminisme Islam ya, karena aku banyak belajar di situ, seperti pemikiran Gus Dur, lalu Nurholis Majid, itu para modernis itu ya, mereka itu kan melihat Islam ini kan sebagai sistem etis gitu, dia etika, kerangka etis. Nah, dalam kerangka etis itu laki-laki dan perempuan itu sama-sama dipandang sebagai moral agen gitu. Yang bertindak aktif ya. Betul. Nah, konsekuensinya itu berarti sama. Laki-laki dan perempuan itu sama. Nah, untuk di gerakan sendiri kita bisa menyebut lah kalau sekarang ini ada Kiai Hussein Muhammad. Beliau banyak sekali itu bukunya. Lalu Pak Yai Fakihuddin Abdul Qadir, dia terkenal sekali kalau di teman-teman yang belajar feminisme Islam itu dengan konsep mubadalahnya atau kesalingan. Lalu Ustadz Nazaruddin Umar. Prof. Nazaruddin Umar. Betul, Prof. Nazaruddin Umar. Beliau juga itu disertasinya kan membahas tentang argumentasi kesetaraan gender dalam Al-Quran. Iya. Bukannya beliau psikologi ya? Aku kurang tahu. Prof. Nazaruddin Umar yang sering di TV itu kan? Iya, betul. Beliau disertasinya itu. Oke. Aku ada bukunya, nggak aku bawa tapi. Banyak orang nggak tahu tuh Mbak, kalau beliau menulis harusnya aku bawa itu. Bukunya ya. Beliau menulis itu dan ternyata itu udah lama. Itu udah lama. Tapi itu jarang muncul di TV ya tentang itu ya? Jarang muncul di TV. Dan beliau itu mengulas dengan detail banget surat An-Nisa itu loh, yang Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu dia membahas itu. Jadi beliau membedakan kelamin biologis dengan kelamin sosial. Jadi menurut beliau Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu nggak ngomong soal kelamin biologis, tapi itu ngomong kelamin sosial, sampai ke situ beliau. Berarti kan tadi pengetahuan itu
mitos-mitos aja ya gitu Mbak, tentang apa feminisme itu melawan laki-laki sebagai orang dan juga sebagai jenis kelamin ya. Iya, Sebenarnya yang diinginkan justru mengajak laki-laki untuk bersama-sama membangun hubungan yang berkeadilan gitu betul, ya. betul. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga Iya. gitu-gitu, dalam kehidupan. Mm-mm. Terus ada lagi nih Mbak, pengetahuan yang kayaknya juga mitos ini. Mm-mm. Banyak orang yang bilang kalau jangan belajar feminis itu galak soalnya. Tapi aku ya juga sih, ada Mbak beberapa yang gitu-gitu kan, kalau Iya. teman-teman cek di akun-akun Instagram Iya. feminis atau keywordsnya ketik feminis atau feminisme, nanti akan menemukan di kolom komentar tuh juga banyak yang Iya. ngegas-ngegas ya. Iya, benar. Bener begitu nggak sih Mbak? Tapi atau kenapa sih? Kenapa kok harus galak gitu ya? Iya. Atau Kalau kenapa muncul image itu Iya, gitu loh image-nya di tuh kok galak banyak gitu. orang awam gitu. Mm-mm. Ya, aku sebenarnya tuh tidak punya jawaban pasti untuk itu ya. Dan aku sendiri juga menjumpai hal-hal yang kamu bilang tadi, kayak misal di komen gitu ya, atau bahkan di caption status gitu. ya. Agak galak sih gitu. Tapi itu tidak bisa jadi generalisasi terhadap semua yang dia punya paham feminis gitu. Nggak mesti orang belajar feminis terus jadi galak, Terus galak ya. gitu. Cuman kalau aku coba-coba berpikir sendiri gitu ya, mungkin ini karena yang dibawa sama kaum feminis ini kan sebuah paham baru ya, yang dia mencoba untuk mengoreksi dan mengoreksi paham lama, terus memberi alternatif paham baru gitu. Jadi ibaratnya tuh kayak polisi yang dia nyuruh orang buat pakai helm gitu. Pakai helm dong. Ini bisa jadi kan wacana baru juga nih, misal apalagi untuk anak orang Sumeneb misalnya. Yeah. Nah, akhirnya tuh jadi galak gitu loh. Buat ngasih tahu itu salah. Itu nggak jangan harusnya begitu gitu. Aku juga membayangkan kondisi kayak gini misalnya. Guyonan seksis gitu loh. Kayak sweet-sweetan itulah yang paling gampang ya. Godain cewek. Mbak, Cinderella nih. Sini, Mbak. Cinderella. Hey. Itu misalnya orang umumnya akan ketawa. Ya. Tapi mereka yang punya pandangan feminis gitu, punya kesadaran itu kan jadi tersinggung. Nah, itu jadi nggak sama gitu loh antara yang kebanyakan sama yang dia punya paham feminis itu. Akhirnya dikatain lah terlalu galak gitu nyolot, ya. tersinggungan gitu. Ya yang satu kayak nggak paham kenapa dia begitu, Iya. yang satunya juga kok dia masih begitu sih gitu Iya. ngelihatnya. Dan mungkin belum punya bahasa yang lebih sederhana dan efektif ya untuk membuat orang tuh lebih paham feminis gitu. Atau ada gini juga nggak Mbak? Orang belajar feminisme juga karena ini juga ya sekaligus meluruskan juga, karena banyak juga ini omongan-omongan begini, orang belajar feminisme karena dia pernah dikecewakan laki-laki gitu-gitu sehingga dia punya kesan galak gitu-gitu Mbak. Pernah mendengar itu, tapi aku tuh nggak pernah memikirkan hal itu gitu. Karena mungkin di aku sama sekali nggak ada sih aku mempertentangkan antara laki-laki dan perempuan gitu. Kayak laki-laki harus dikalahkan, perempuan yang harus menang. Itu aku nggak ada. Jadi fokusnya gimana caranya laki-laki dan perempuan itu bareng-bareng itu membuat kebaikan gitu, kemaslahatan bersama gitu di kehidupan yang paling kecil, di ranah personal sampai di masyarakat, negara, bahkan dunia gitu. Jadi ini balik lagi ya, bukan soal siapa yang menang dan siapa yang harus dikalahkan ya, tapi soal bagaimana membangun bersama. Kan Mbak Iva tadi menyinggung di awal kalau feminisme itu sebuah paham juga sekaligus gerakan. Berarti kalau gerakan macam-macam dong, ada banyak model gerakan. Bisa nggak diceritakan ke teman-teman mungkin
gerakan feminisme yang ada di Eropa itu bisa jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Betul. Indonesia sendiri macam-macam. Betul. Ceritain dikit dong. Jadi emang sejarah feminisme itu panjang dan konsep gerakannya itu berubah-ubah gitu. Itu sesuai konteks. Kalau untuk menyebut beberapa gitu ya, dan ini cukup populer. Aku sendiri nggak belajar semuanya. Misalnya ada feminisme liberal, ada feminisme marxis, ada feminisme radikal, atau ada woman of color gitu. Apa tuh Mbak? Aku baru dengar tuh. Iya, itu kayak diaspora gitu loh. Orang-orang diaspora yang dia terus kemudian tinggal di negara-negara seperti Eropa gitu, negara kulit orang-orang kulit putih gitu. Jadi itu nyambungnya dengan race juga ya, ras. Oke. Gitu. Atau ada ekofeminisme ya. Feminisme Terus dan lingkungan gitu. Lalu ada feminisme Islam dan ada feminisme postkolonial. Jadi macem-macem. Kalau Prof Etin itu dia bilang sebagian besar yang kita selalu dengar itu justru feminisme yang bisa jadi nggak ada kaitannya sama kita. Sama kehidupan kita ya? Seperti feminisme liberal itu kan merujuknya konteksnya itu kan pada kehidupan perempuan kulit putih gitu. Di barat. Di barat itu. Yang bisa jadi persoalan mereka itu nggak sama dengan yang kita hadapi. Nah jadi itu sangat beragam. Kalau Indonesia sendiri kan kita adalah bekas jajahan, ya kan? Terus kita pernah ada dalam masa pemerintahan kediktatoran selama puluhan tahun, lalu mengalami reformasi gitu. Terus kita juga punya penduduknya itu mayoritas Muslim gitu. Jadi konteksnya itu juga membuat gerakan feminisme di Indonesia strateginya itu beda ya. harus beda gitu. Tapi dasar tujuannya itu tadi ya, mewujudkan kehidupan yang adil, yang setara antara laki-laki dan perempuan. Betul, itu kan kerangkanya yang berbeda ya. Kalau kayak feminisme Islam ini kan kerangka yang dipakai kerangka agama gitu. Bagaimana agama ini mampu menjadi alat pembebasan terhadap perempuan gitu. Jadi apa yang diupayakan misalnya tafsir ulang atas Al-Quran, atas hadis gitu. Karena dipercaya oleh para feminis Islam ini ya Al-Quran itu nggak mungkin diturunkan untuk ketidakadilan bagi perempuan gitu. Pasti diniatkannya itu untuk keadilan bagi seluruh umat. Itu kan laki-laki dan perempuan gitu. Oke. Yang terakhir nih, karena kita dari awal ya sudah ngomongnya pembebasan perempuan, bagaimana membangun kondisi yang adil untuk perempuan gitu-gitu. Bisa nggak sih sebenarnya laki-laki jadi feminis, Mbak? Bisa banget loh. Kan tadi kita udah nyinggung ya soal bagaimana feminisme di Indonesia itu ternyata dimediasi oleh laki-laki gitu. Kenapa di Indonesia itu masih harus melalui laki-laki gitu? Ya itu juga karena kondisi tadi itu, karena kondisi laki-laki yang lebih diunggulkan, maka ketika perempuan bersuara itu tidak terlalu didengar atau dianggap satu perlawanan gitu ya, yang memunculkan stigma tadi lah tentang galak, feminisme. gitu ya. Tapi begitu laki-laki yang bilang itu lebih berterima. Nah makanya laki-laki ini justru butuh banget untuk jadi feminis agar kehidupan yang berkeadilan itu lebih mudah dicapai, lebih mudah terwujud ya gitu. Dan semua laki-laki yang percaya bahwa perempuan itu sama sebagai subjek kehidupan juga, itu ya menurutku ya feminis. Sudah feminis ya. Semua laki-laki itu berpotensi dan bisa menjadi feminis. Jadi laki-laki nggak perlu muluk-muluk sebenarnya ya menjadi feminis itu ya, Mbak. Laki-laki nih punya pacar atau punya istri gitu, memberikan kesempatan yang sama kepada pasangannya untuk berpendapat, menentukan sikap. Betul. Itu udah feminis ya? Iya, betul. Nggak perlu demo-demo dong berarti. Nggak perlu demo, nggak perlu turun ke jalan, teriak-teriak. Sesederhana Iya, itu. sesederhana itu. Oke. Bagian nyonteknya. Jadi Mbak Iva lihat dulu baru ngomong. Oh, siap. Lebih enak begitu.
aku lihat buku terus aja.